Pemirsa, 1 bulan setelah gempa bumi kembar menghancurkan wilayah utara Venezuela, aktivitas penyelamatan mulai menuju ke tahap pemulihan. Pemirsa, dalam sebuah rekaman drone memperlihatkan aktivitas pemulihan di negara bagian La Guaira, Venezuela. Alat berat eskavator dikerahkan untuk membongkar sisa-sisa bangunan yang runtuh. Aktivitas kendaraan yang sempat lumpuh akibat gempa kini mulai berangsur normal. Sejumlah jalan mulai dibuka bagi warga setempat yang hendak beraktivitas. Pemulihan wilayah juga terlihat saat beberapa bangunan yang terdampak akibat gempa telah kembali dihuni oleh warga setempat. Dalam tahap ini, otoritas setempat menyediakan 4.000 unit hunian bagi keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Hingga saat ini, sebanyak 200 unit telah dihuni oleh warga yang membutuhkan. Sementara itu pemirsa, duka mendalam masih membekas bagi sejumlah warga Venezuela yang terdampak gempa. Hingga kini masih ada warga yang mencari anggota keluarganya yang hilang. Gempa berkekuatan magnitudo 7,5 yang mengguncang wilayah utara Venezuela masih meninggalkan duka bagi sejumlah warga yang terdampak. Carlos Rondon salah satunya. Ia kehilangan putranya yang berusia 24 tahun ketika hunian yang mereka tempati runtuh. Musibah tersebut membuat Rondon sangat terpukul sebab ia tidak hanya kehilangan putranya, melainkan juga istrinya. Oficial de la Policía Municipal y su esposa, Alba, que también falleció con él ahí, oficial también o jefa de la Policía Municipal. Ia juga menceritakan setiap warga tidak punya pilihan lain selain mencari anggota keluarga yang hilang seorang diri. Doa menjadi satu-satunya penguat yang ia jadikan pegangan saat gempa besar menghancurkan tempat tinggalnya. Le pido a Dios que me siga dando la fuerza y a mi hijo, que fue el legado que me dejó, que todo el mundo lo quiere y me está dando fuerza, porque aquí es que se está viendo cómo el pueblo es que ha sacado a su gente de donde están, y espero, como yo, que le demos sepultura a cada persona que perdió, que están ahí todavía pidiendo ayuda. Gempa tersebut merubah seluruh tatanan kota dan merubah hidup banyak orang. Otoritas Venezuela mencatat jumlah korban resmi akibat gempa bumi mencapai 5.398 orang tewas dan 16.740 orang terluka. Kita beralih informasi lain, pemirsa. Kebakaran hebat melanda sebuah toko di Kuala Lumpur, Malaysia. Ya, kebakaran dipicu oleh 2.000 tabung gas portable. Ini dia pemirsa, sebuah rekaman drone yang menunjukkan saat terjadi kebakaran sebuah toko di Selangor, Malaysia. Besarnya api membuat pemadam kebakaran mengerahkan 135 personil ke lokasi kebakaran. Berdasarkan keterangan dari petugas pemadam kebakaran, ledakan sempat terdengar beberapa kali dari sumber api. Dugaan sementara, kobaran api semakin diperparah oleh 2.000 tabung gas yang berada di dalam toko tersebut. Hingga berita ini ditayangkan, belum diketahui apakah ada korban dalam insiden ini. Sementara kebakaran juga terjadi di hutan British Columbia, Kanada. Warga terpaksa meninggalkan rumah mereka saat kebakaran merambat cepat ke arah pemukiman. Pemirsa, kepulan asap tebal membumbung dari lereng bukit di area hutan British Columbia, Kanada pada Kamis lalu. Kobaran api melalap sebagian vegetasi kering yang diakibatkan oleh sambaran petir di kawasan tersebut. Informasi lainnya pemirsa, dan berikut kondisi terkini di Gedung Merah Putih KPK setelah Febri Adriansyah resmi ditahan. Dan berikut kita akan melihat laporan dari rekan Salam Rahmat di Gedung KPK. Dari tim 9
ini telah melakukan pemeriksaan selama 10 jam lamanya pada hari kemarin, di mana dapat kami informasikan juga bahwa alasan lainnya Febri Adriansyah ini dilakukan penahanan di rutan KPK, bukan di rutan Kejagung. Alasannya karena untuk menghindari potensi konflik kepentingan, mengingat Febri sebelumnya ini juga menangani sejumlah perkara besar, sekaligus juga sebagai bentuk sinergi antara Kejaksaan Agung dan juga KPK demi menjalin proses hukum berjalan secara transparan dan juga akuntabel. Dan memang dapat kami informasikan juga kepada Anda, Pram, dan juga pemirsa, bahwa usai menjalani pemeriksaan, ini Febri juga menyatakan bahwa dirinya ini menjadi korban kriminalisasi hukum, di mana ini beliau berlandaskan bahwa penahanan terhadap dirinya ini belum memiliki dasar hukum yang cukup dan juga dasar alat bukti maupun juga barang bukti yang kuat. Dan memang dapat kami informasikan juga kepada Anda, Pram, dan juga pemirsa, bahwa untuk di kawasan tempat kami melaporkan saat ini, di kawasan KPK maupun juga di rutan KPK, saat ini juga masih terpantau kondusif. Belum ada tanda-tanda akan adanya perkembangan lebih lanjut terkait dengan kasus yang menimpa dari Febri Adriansyah, maupun juga untuk pihak keluarga ataupun juga dari kuasa hukum yang akan menjenguk ataupun juga mendatangi ke rutan KPK untuk melihat kondisi dari Febri sendiri. Dan kami akan terus menginformasikan kepada Anda, Pram, dan juga pemirsa terkait dengan perkembangan lebih lanjut yang ada di rutan KPK ini, Pram. Hasil lainnya pemirsa, 2 orang di wilayah Upshur Country masih belum ditemukan pasca banjir bandang yang melanda wilayah West Virginia. Pemirsa, rekaman udara dari Buchanan Highland memperlihatkan kawasan pemukiman warga yang terendam banjir akibat badai. Tidak hanya banjir, tanah longsor pun terjadi di sejumlah negara bagian tersebut yang menyebabkan jalan tertutup. Sebanyak 500 personel Garda Nasional Virginia dikerahkan untuk proses evakuasi dan penanganan banjir. Menurut laporan, 1.000 rumah dan tempat usaha mengalami kerusakan akibat banjir bandang tersebut. Otoritas setempat belum mempublikasikan jumlah korban jiwa, namun 2 orang di wilayah tersebut masih belum ditemukan hingga berita ini ditayangkan. Pemirsa, pasukan Garda Revolusi Islam Iran diduga menembak jatuh pesawat milik Amerika Serikat di Pulau Qesem, Selat Hormuz. Pemirsa, terlihat di langit Iran sebuah pesawat diduga ditembak jatuh oleh pasukan Garda Revolusi Islam Iran hingga menyebabkan terbakar. Namun pada peristiwa ini, Iran dan Amerika Serikat belum memberikan konfirmasi terkait jatuhnya pesawat tersebut. Ketegangan regional meningkat tajam di sekitar kawasan Selat Hormuz di tengah rangkaian eskalasi militer antara Iran dan Amerika Serikat beserta sekutunya. Pemirsa, drone Shahed milik pasukan Garda Revolusi Islam Iran menargetkan pangkalan militer dan konsulat Amerika Serikat di kota Erbil, Irak. Pemirsa, sebuah drone milik Garda Revolusi Islam Iran terlihat terbang rendah di langit Irak. Iran menargetkan pangkalan Amerika Serikat dan konsulat Amerika di kota Erbil. Adapun dampak serangan drone milik Iran tersebut, asap pekat hitam membumbung tinggi.